al-fajr wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Baik, kemudian ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 203 wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, gitu kan? Itu untuk hari tasyrik nih. Lanjutkan, ada sedikit nanti kaitan dengan ayat puasa, tapi sedikit saja kita ambil bagian sedikitnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 di akhir ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Quran surah kedua di akhir ayat 185. Tuliskan saja dulu ya, nanti kita akan kuatkan. Lalu selanjutnya kita lihat tafsirnya melalui keterangan Nabi SAW. Jadi kan kita Al-Quran, Sunnah, Solution. Jadi kita dahulukan Al-Quran, kemudian bagaimana dalam sunnahnya, seperti apa penjelasan para ulama. Dari situ kita simplifikasikan, sederhanakan dengan membuat kurikulum. Jadi lebih jelas, argumentasinya jelas, dalilnya terukur, kitabnya ada, tinggal kita jalani saja. Okay? Di hadisnya satu, kita ambil yang posisi paling kuat dulu, Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 969 dalam kurung Kitabul Idaini, kitab dua hari raya. Kitabul Idaini, subtopik ya. Jadi di Al-Bukhari itu ada kitab itu topiknya 97 topik. Kemudian di setiap topik itu ada subtopik disebut dengan bab. Ya, bab, subtopik yang ke-11. Ya, subtopik yang ke-11. Mau pakai posisi? Paling kanan sebelah atas ya, di kitab, nanti kita lihat. Sudah. Kemudian dua, nanti riwayatnya sama, perawinya sama. Dua di Abu Daud, Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud nomor hadis 2438 2438. Kemudian di At-Tirmidzi ya, At-Tirmidzi nomor hadis 762. Terakhir kita ambil satu kitab saja untuk menguatkan. Kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Jilid yang keempat, halaman 443. Sudah? Baik ya? Nah, yuk kita mulai pembahasan kita. Insya Allah sudah saya pelajari, sudah saya hafalkan gitu. Jadi saya hafal itu karena sudah lihat gitu ya. Anda tulis saja dulu. Nanti kalau mau cek ya silahkan cek di kitabnya masing-masing ya. Kalau beda cetakan atau ada beda tertentu nanti disampaikan supaya kita bisa menyesuaikan cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Quran surah ke-89, Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran dibuka dengan huruf waw, lalu kalimat setelahnya ujungnya harakatnya kasrah tuh yang i ya di bawah, maka wawunya berfungsi sebagai sumpah. Di antara maknanya berfungsi sebagai sumpah, disebut dengan wawul qasam ya, wawul qasam, wawu yang menunjukkan makna sumpah. Sumpah itu tidak hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun, di kultur apapun, kalau sudah dihadirkan, ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang sangat penting,
membutuhkan fokus tinggi dan meminta kepada objek untuk meyakini tanpa ragu. Karena sumpah itu diantara maknanya menghilangkan keraguan. Malam ini insya Allah ada ta'lim Ustadz Adi Hidayat. Yang bener sumpah. Ya kan? Jelas ya? Nah, jadi sumpah itu dihadirkan untuk menepis keraguan dan meyakinkan keyakinan secara paripurna. Jelas sampai sini? Sebetulnya Allah itu kalau sudah berfirman tanpa sumpah pun kita harus yakin. Karena kaidahnya ketika Quran diwahyukan itu dzalikal kitabu la raiba fi. Memang nggak boleh ragu. Ini Al-Quran kan jauh dari apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu gambarkan, yang kamu tuduhkan. Bahkan karena ada yang ketika ayatnya turun ada yang menuduh Nabi, itu tuh rekayasa Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dibantah langsung oleh Allah dengan turunnya wahyu. Dzalika, dzanya itu dari kata inni hadza. Karena itu di terjemahan mushaf diterjemahkan kitab ini ya, tapi maknanya masih panjang karena lamnya belum selesai. Itu dzanya dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab, di ka-nya ke kamu gitu kan, li-nya lamul bu'di, menunjuk pada sesuatu yang jauh. Jadi indahnya bahasa Quran hanya dengan 3 huruf itu membantah semua keraguan dan tuduhan yang disematkan pada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini kata Allah jauh dari apa yang kamu tuduhkan, jauh dari apa yang kamu gambarkan. Karena itu seharusnya tidak ada kesan untuk meragukan terhadap isi Quran, apalagi menuduh. Karena raib itu ragu plus nuduh. Kalau hanya ragu saja tanpa menuduh, itu bahasa Arabnya syak ya, la syakka fihi, tidak diragukan di dalamnya, itu nggak ragu saja. Tapi kalau ragu disertai dengan tuduhan, besok Ustadz Adi insya Allah akan ceramah besok di Masjid Al-Azhar hari Jumat. Masa sih? Betul. Saya ragu, kemarin aja begitu nggak datang. Nah itu ya. Baik ya, jadi yang pertama ragu, yang keduanya nuduh. Nah itu bukan syak lagi, tapi sudah raib. Ketika syak ditambah dengan sangka, dan orang kita mengatakan syak wa sangka, ya? Syak wa, ya, wa itu kan plus dan ya, syak dan nyangka, syak wa sangka. Nah itu bahasa Arabnya raib namanya. Maka ketika ada yang menuduh pada Rasulullah bahwa Al-Quran produk beliau, kan, Al-Quran karangan Nabi, maka langsung kemudian dibebaskan Nabi dari tuduhan itu dengan turunnya satu ayat itu, dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi objektif dan ilmiah sekali. Jadi Quran itu bukan defense ya. Kalau seseorang dituduh mungkin defense, tapi dengan bahasa yang sangat tinggi dan dengan ayat yang sangat ilmiah, argumentasinya dibalik. Kalau memang engkau meragukan itu, silahkan di-challenge oleh Quran. Kalau buktikan minimal buat yang serupa dengan itu. Bukankah Muhammad termasuk masyarakat kalian, kaum kalian, tinggal dengan kalian, bicara bahasanya sama dengan kalian, bahkan kalian ahli sastra. Jadi kalau Muhammad SAW itu bisa melakukan itu, kalian juga pasti mampu. Maka nanti di ayat 23 turun tantangan langsung kepada orang-orang yang menuduh. Wa in kuntum fi raib, pakai raib kan, bukan syak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Dan tantangan itu karena sifatnya umum, berlaku kaidah dalam tafsir. Kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa objeknya, maka kejadian tersebut berpotensi terjadi lagi di generasi-generasi mendatang. Maka hukum ayat itu masih berlaku. Ya, saya tanya begini, sekarang ada nggak di era sekarang yang menuduh Al-Quran produk budaya? Ada? Ya, sehingga bisa direvisi. Ada yang begitu? Nah, itu sebetulnya ketinggalan jauh, sudah 15 abad yang lalu sudah ada yang begitu. Ya, tapi ini menunjukkan kebenaran Quran bahwa memang akan ada lagi yang begitu.
Itu 15 abad yang lalu sudah di-challenge. Kalau memang menurut Anda produk budaya, dan budaya bagian dari kultur kemanusiaan, pasti setiap manusia juga bisa membuat seperti itu. Tapi dahsyatnya, setelah berlalu 15 abad sampai sekarang, belum pernah tercatat dalam catatan sejarah ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran. Jelas? Baik. Karena itu, sebetulnya tidak ada sumpah pun kita harus yakin. Karena semua challenge yang dimintakan oleh Quran tidak terpenuhi. Lalu oleh Allah dibuktikan. Dari lafadznya tidak bisa ditiru dan keluar dari fitrah kemanusiaan. Bahasa manusia itu kalau sudah melampaui masa ada kebosanan dan kejenuhan. Pasti akan berusaha menyesuaikan dengan kultur linguistik yang berkembang. Dulu kamu, bosan dengan kamu, kau. Bosan dengan kau, ente. Bosan dengan ente, lu. Ya? Jadi karya manusia itu cenderung mengalami perubahan, penyesuaian berdasarkan kreativitas dan perkembangan teknologi yang terjadi di setiap eranya. Karena itu karya-karya manusia pasti akan mengalami perubahan dan penyesuaian ejaan. Dulu ulama itu adalah O dan E. Halo? Betul nggak? Dulu ulama itu adalah O dan E. Ulama. Ulama. Lihat? Gini nih. Dulu ulama itu O dan E. Karena itu Presiden Soekarno ditulisnya Soekarno, dibacanya Soekarno. Jadi ini ulama atau ubarunya ulama kan? Ulama itu O dan E. Oh. Baru, ini kan? Jadi begini kan? Nah, jadi senantiasa ada penyesuaian karena ada aktivitas manusia dengan perkembangan teknologi, informasi, habitnya, lingkungannya memberikan sebuah kesan dari kebiasaan muncul aturan yang disepakati baik langsung ataupun tidak. Nah, manusia seperti itu. Yang kedua itu ada unsur kejenuhan dan kebosanan. Silahkan baca buku apapun, Anda baca sekali bagus, 2 kali bagus, tapi baca 3 kali mulai jenuh. Ketika orang meminta baca yang keempat kali, Anda katakan saya sudah hafal isinya, ya, dan cenderung tidak mau baca lagi. Al-Quran keluar dari nilai-nilai itu. Ini menandakan Al-Quran bukan produk manusia. Dari mulai difirmankan, kemudian setelah itu diperintahkan, lalu kemudian dikodifikasikan menjadi mushaf, dituliskan, sampai hari ini belum pernah ada ejaan yang disempurnakan untuk Al-Quran. Alif Lam Mim sampai sekarang masih Alif Lam Mim, tidak pernah dibaca alam, kan? Padahal alam nasyrah kan alam kan? Tulisan hurufnya kan hurufnya sama, alif, lam, dan mim. Tapi alam nasyrah tetap dibaca alam, alif, lam, mim tetap dibaca alif, lam, mim. Oe tidak. Ya kan? Dulu oe, u, sekarang menjadi berbeda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau ada misalnya kitab yang disucikan atau buku yang mengalami penyesuaian ejaan atau sesuai dengan konteks masyarakatnya, atau bahkan di setiap tempat bisa berbeda bacaannya, ini besar kemungkinan ada produk manusia di dalamnya. Jelas? Sekarang kalau Anda lihat Al-Quran di Afrika dengan di Amerika sama tidak? Sama. Di Chicago dengan Chicago sama tidak? Sama. Mushaf di Singaparna dengan di Singapura itu serupa, tidak ada perbedaan. Jelas? Nah, sekarang kejenuhan. Anda baca Quran itu harus 17 kali dalam sehari. Kalau sudah mengatakan muslim, baca Qurannya 17 kali sehari.
nggak boleh kurang. Jadi kalau ibu baca cuma 16 kali, patut diduga sholat subuh ibu itu cuma 1 rakaat. Karena setiap kali kita sholat kita baca Al-Fatihah kan, wajib itu kan. Al-Fatihah itu Quran bukan? Quran. Dan orang bisa baca minimal 17 kali sehari. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada kami satu buku, satu bacaan dari sebuah buku yang dibaca 17 kali dalam sehari dan tidak mengandung unsur kejenuhan? Sampai sekarang tuh saya belum pernah dengar ada pengaduan, dan kalimat ini sering saya ulang-ulang untuk menegaskan mukjizat Al-Quran. Belum pernah ada pengaduan sampai hari ini. Saya sakit kepala, Ustaz, pusing karena baca Quran Al-Fatihah 17 kali dalam sehari dan gak ada orang bosan. Imam tuh kalau baca makmum diam semua, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim dapal, nggak ada. Event itu di hati kan nggak pernah begitu kan, tapi kita menikmati aja ya. Mau imamnya siapapun, mau Imam Sudes ya, mau Al-Afasi, mau Ausi, siapa saja, dan kita bisa menikmati itu. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia, bukan produk manusia, dan keluar dari fitrah kemanusiaan. Dari segi susunan lafadznya ini menunjukkan bahwa Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau firman Allah, artinya sebetulnya kita tidak memerlukan sumpah, karena semua yang difirmankan Allah itu pasti benar. Karena itu ketika Allah bersumpah, apa yang ditekankan di sini? Nah, ini yang saya ingin maksudkan. Ketika ada sumpah yang disampaikan oleh Allah, ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa, yang penting, yang membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Bukan sekedar keyakinan, tapi fokus yang tinggi untuk mengkaji firman yang disampaikan itu. Jelas? Belum? Kan belum saya terangkan ya? Baik, sekarang kita kembali. Kalau sudah paham ini, baru kita kembali ke surah Al-Fajr. Wal Fajr, aku bersumpah demi fajar. Awas, fokus ya. Aku bersumpah demi fajar. Nanti ada yang malam, wal-laili idza yaghsha. Nanti ada yang duha, wad duha, ya kan? Ada yang subuh, ada was-subhi idza tanaffas di surah At-Takwir itu kan, ayat ke-18. Nanti ada beberapa sumpah-sumpah terkait dengan waktu. Ada yang waktu umum, surah ke-103 itu, wal asr, ya. wal asr innal insana lafi khusr. Nah, sekarang kita kembali wal fajr walayalin ashr. Ketika wawu qasamnya disambungkan kepada fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Fajar apa yang dimaksudkan di situ? Saya ulang ya. Fajar apa yang dimaksudkan di ayat itu? Karena ada juga fajar yang lain yang disebutkan terkait dengan penunaian waktu sholat, dan itu istimewa. Kita lihat Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di situ ada fajar juga ya. Nah, fajar yang dimaksudkan di surah Al-Isra itu fajar yang selalu kita dapati dalam setiap kesempatan subuh, penanda waktu sholat 2 rakaat itu yang dimaksudkan. Tapi yang disumpah, yang di surah 89, yang pembukanya itu, maka yang menarik ada komentar ulama di sini. Ketika fajar itu lalu diteruskan dengan walayalin ashr, dan aku bersumpah pula, kata Allah, demi bilangan malam-malam yang 10 itu. Maka ada kemudian malam masuk sampai ke 10 malam plus fajarnya, fajar yang ke-10 itu. Jadi ada perjalanan waktu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, dan pas masuk fajarnya yang ke-10 itu pun istimewa.
Jadi siangnya istimewa, malamnya istimewa, siangnya istimewa, malamnya istimewa, sampai ke malam ke-10-nya sangat istimewa, fajarnya beda dengan fajar biasa. Jelas? Nah, sekarang kita ingin cari. Karena kalau waktu Ramadan kan rata-rata nyari malam ganjil kan? Ya kan? Ganjil genapnya kan di Jakarta tuh, ya kan? Ya, tapi pencarian ganjilnya sampai ke masjid ya. Di 10 hari terakhir Ramadan itu kan. Tapi kalau yang ini ganjil genap berlaku semua. Ayat 3-nya wasyaf'i wal watr. Yarhamukallah. Jadi tidak hanya malam pertama, ketiga, kelima, tidak. Malam pertamanya istimewa, siang pertamanya istimewa, malam keduanya istimewa, sampai dengan ke-10-nya plus fajar di waktu hari ke-10-nya. Maka yang dimaksudkan apa? Karena ini bukan Ramadan maksudnya. Bukan Ramadan. Maka ditafsirlah langsung oleh Nabi SAW. Ditangkap kalimat Nabi itu oleh beberapa sahabat. Di antara yang menangkap kalimat Nabi ini adalah sahabat junior. Masih belia usianya. Ya, Nabi SAW meninggal itu usianya masih rentang antara 13-15 tahun. Tapi sangat luar biasa. Hafal 2000 hadis. Di antara sekian hadis yang beliau hafal itu adalah hadis tentang keutamaan yang 10 ini. Maka disampaikanlah oleh beliau namanya Abdullah, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu, maka dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disingkat dengan Ibnu Abbas. Sejenak ya, ingat ini sejenak. Kalau di hadis itu ada di sanadnya ada ibnu ke atasnya. Ini memberikan inspirasi kepada kita yang pernah saya sampaikan dulu tentang keutamaan orang tua yang memberikan bimbingan positif kepada anak. Saking disanjung dan dihormatinya, nama anaknya disimpan, orang tuanya dilekatkan untuk memberikan kesan ke generasi berikutnya. Hei, jadilah seperti ayah ini nih. Jadi seperti ibu ini nih yang berhasil mendidik anaknya sehingga setiap pengetahuan yang lahir dari anak itu langsung jadi jariah untuk orang tuanya. Jangankan isi pengetahuannya, baru disebutkan namanya, doanya sudah mengalir. Karena itu ketika Abbas, seorang pedagang, ya, pebisnis itu, sukses bisnisnya, sukses mendidik anaknya, maka setiap yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah itu, nama Abdullahnya disimpan, disematkan kepada nama ayah, dilekatkan nama anaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau malam ini saja dari ribuan orang kemudian berkata radhiyallahu taala anhuma, artinya belum diucap hadisnya sudah ribuan doa mengalir untuk ayahandanya itu dan anaknya. Nah, ini kalau ngaji hadis tuh begitu. Jadi kita dapat inspirasi, kalau bukan bapaknya yang hafal Quran, anaknya fasilitasi. Nanti setiap anaknya ngaji, bapak dapat pahalanya. Saya sering rewel mengatakan kalau bisa Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya. Supaya setiap dibaca tertuliskan bapak ibu plus anaknya, bapak ibu plus anaknya, begitu. Ya? Ah, ini bagian pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashri. Ayatul Hijjah. Dalam kurung nanti tafsir hadisnya Dzul Hijjah. Ma min ayyamin, tidak akan ditemukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat setiap amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu ahabbu ilallahi, maka naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal soleh di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini, itu setiap amal soleh kita akan naik statusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di amal lain belum tentu. Ramadan, ya,
Anda salat, Anda puasa. Puasa Anda benar, salat Anda benar, Anda dapat pahala. Diberikan pahalanya berkali-kali lipat, tapi belum tentu amalannya langsung punya nilai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi masing-masing punya keutamaannya. Teruskan. Min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada perjalanan hari dalam setahun itu dibandingkan dengan 10 hari pertama ayamin Dzulhijjah, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Saya ulang ya, di awal bulan Dzulhijjah. Jadi ya tuh betul kan apa yang saya katakan, sampai kaget tuh. Wah iya kan. Nggak apa-apa Bu, ya tenang aja. Ya, jadi yang dimaksudkan wal fajr walayalin wasyaf'i wal itu yang dimaksud adalah di antara tafsirnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya itu Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan kesan istimewa dan menggunakan waw qasam di dalamnya untuk memberikan kesan kepada kita, jangan luput itu. Berikan perhatian serius karena hari-hari itu belum tentu ditemukan di hari-hari yang lainnya. Pertanyaannya, ada apa di situ? Bagaimana status amal ketika dicintai oleh Allah dan apa yang harus kita kerjakan di rentang waktu itu? Jawabannya akan ditemukan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah insyaallah. Kita jeda sebentar, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya.